Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Herman Crespo dalam segmen cerita mistis. Apa kabar ya teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Pada cerita mistis kali ini gue akan membawakan sebuah cerita dari akun Twitter @agil_r_saputra. Untuk teman-teman yang suka baca boleh langsung mampir ke akun Twitter beliau ya. Makasih untuk Bang Agil sudah mau mengizinkan untuk membawakan ceritanya ya. Sebelum masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk di subscribe dulu. Kemudian nyalakan loncengnya agar ketika gue share cerita-cerita berikutnya akan ada notifikasi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Dan berikut ceritanya, selamat mendengarkan. Cerita kali ini adalah cerita dari kerabat saya dari Bantul. Ini kejadian sekitaran tahun 1998 sampai 2000-an. Semoga bisa menghibur teman-teman semua ya. Sebut saja Sinta. Dia adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Kakaknya cowok sebut saya Joko. Seperti kakak beradik pada umumnya, Sinta dan Joko ini sering bertengkar. Tapi biasanya dalam hatinya ada rasa sayang yang sangat dalam. Usia mereka hanya selisih 3 tahun. Jadi wajar aja mereka jarang sepakat dan lebih sering beda pendapat. Tapi ya itu tadi, sebenarnya mereka tetaplah saling menyayangi. Bantul 1995. Joko dikeluarkan dari sekolah SMA-nya karena berkelahi dengan gurunya. Joko memang tergolong anak yang sangat bandel. Setelah dikeluarkan, Joko sempat mondok di pondok pesantren, tapi cuma betah 1 bulan. Dia pulang melarikan diri dengan alasan gak betah. Meski Joko ini anak yang bandel, dia adalah anak kesayangan. Terbukti orang tuanya selalu menawari Joko untuk meneruskan sekolahnya. Tapi karena Joko gak mau, dia akhirnya putus sekolah. Dia pun bekerja sebagai juru parkir di pasar. Tapi sejak itu, justru Joko menjadi lebih dewasa. Joko jarang bertengkar lagi dengan Sinta. Meski cuma juru parkir, dia gak bekerja untuk dirinya sendiri. Dia tulang punggung kedua setelah bapaknya. Gak jarang juga dia membayar semua keperluan sekolah Sinta. Meski sikapnya sudah baik dan dewasa, tapi Joko mempunyai kebiasaan buruk yang sukar untuk dihilangkan. Joko sering mabuk-mabukan, bahkan sampai pada titik kalau 1 hari dia gak minum, badannya terasa gak enak katanya. Ibu selalu memarahinya ketika Joko pulang bekerja dalam keadaan mabuk. Tapi karena mungkin dalam pengaruh alkohol, Joko sering mengamuk barang-barang di rumah. Itulah sisi buruk dari seorang Joko kala itu. Bantul 1996. Ayah Joko meninggal dunia. Ngomong-ngomong, Joko ini sangat dekat dengan ayahnya karena beliaulah orang tersabar di keluarga ini. Meski Joko kadang pulang larut malam dalam keadaan mabuk, sang ayah selalu mau membukakan pintu dan ngobrol sampai Joko ketiduran di sofa. Ayah Joko ini terkena serangan jantung. Tentulah ini sangat mengagetkan keluarga dan sehari sebelum beliau meninggal, di suatu malam Joko pulang larut dalam keadaan mabuk. Ayahnya yang membukakan pintu terlihat biasa aja, sampai akhirnya Joko duduk mengisap rokok. Ayahnya tiba-tiba bicara. Sinta yang kamarnya tepat di samping sofa ikut terbangun dan gak sengaja mendengar pembicaraan itu. Kata bapaknya, "Nak, kurang-kuranginlah minumnya. Kasihan badanmu itu loh."
Dengan agak ketus, Joko menjawab, "Iya, pelan-pelan. Ayahmu ini sudah tua. Nanti kalau aku sudah nggak ada, cuma kamu yang akan diandalkan di keluarga ini. Kasihan ibumu itu loh. Sedih lihat kamu terus gini." Lagi-lagi, Joko dengan ketus menjawab, "Iya pak, udahlah aku mau tidur." Benar-benar gak disangka, itulah percakapan terakhir Joko dengan ayahnya. Karena keesokan harinya, ayahnya meninggal terkena serangan jantung. Beliau roboh saat mau berjalan ke kamar mandi, subuh kala itu. Sepeninggal ayahnya, tinggal Jokolah tulang punggung di keluarga ini. Joko sempat berubah, tak lagi mabuk-mabukan. Tapi menurut Sinta, itu hanya bertahan beberapa bulan saja. Setelahnya Joko tetap saja pulang larut malam dan mabuk-mabukan. Sinta tak bisa berbuat banyak, karena kebetulan sekolahnya selalu dicukupi oleh Joko. Entah pekerjaan sampingan apa lagi selain juru parkir. Yang jelas, perekonomian keluarga malah menjadi lebih baik. Meski masih mabuk-mabukan, Joko tetap ingat pesan terakhir ayahnya. Dia kalau mau mabuk selalu diam-diam, lebih memilih pulang lebih larut, agar ibunya tak tahu. Jadi setahu ibunya, Joko sudah tak mabuk-mabukan lagi. Tapi sepertinya itu cuma Sinta yang tahu kalau Joko masih begitu. Karena setiap malam Joko selalu mengetuk pintu jendela kamar Sinta. Kala Joko pulang malam, Sintalah yang membuka pintunya. Kebiasaan itu terus berlarut bertahun-tahun. Setiap kira-kira jam 1 sampai jam 2 dini hari, ini sudah menjadi rutinitas Sinta. Tok, tok, tok. "Sin, bukain pintu." Dengan suara berbisik, itu hampir setiap malam Sinta membukakan pintu untuk Joko. Tak jarang membuat Sinta agak kesal. Tapi mau bagaimana lagi? Bantul 1997 menuju 1998. Tepatnya di malam tahun baru 1998, Joko mengalami kecelakaan. Separuh badannya tergilas mobil dan meninggal di tempat. Tentu kejadian ini menjadi pukulan berat bagi keluarga ini. Bersamaan dengan krisis moneter tahun 1997-98, kini mungkin Sinta lah yang akan bekerja untuk menghidupi diri dan ibunya. Malam itu masih suasana berkabung. Belum genap 40 hari Joko meninggal. Seperti biasa, pukul 9 malam Sinta beranjak tidur. Tak ada perasaan lain selain mengingat Joko. Sekira pukul setengah 10 malam, Sinta tertidur dan terbangun di tengah malam oleh suara ketukan di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. "Sin, bukain pintu." Suaranya lirih berbisik. Sinta terbangun dengan beranjak dari ranjangnya. Suara itu terdengar lagi, sedikit lebih keras. "Tok, tok, tok. Sin, bukain pintu." Sinta pun terbangun. "Oh, Mas Joko toh." Sinta beranjak menuju pintu rumah dan tepat di depan pintu. "Astagfirullah, Mas Joko kan?" Sinta seperti tak sadar sebelumnya tentang suara itu. Sinta baru sadar ketika di depan pintu kalau Mas Joko sudah meninggal. Sinta menoleh ke arah jam. Di situ jam menunjukkan pukul 2. Seketika Sinta langsung pingsan. Iya, Joko yang belum genap 40 hari meninggal mengetuk kamar Sinta, mengulangi kebiasaan lamanya.
Keesokan harinya Sinta dibangunkan oleh ibu. "Ya Allah, kenapa kamu ini nak? Malah tidur di depan pintu." Dalam keadaan bingung, Sinta pun menjawab, "Oh, ngelindur aku bu." Sinta menutupi apa yang benar-benar terjadi semalam. Tak mau membuat ibu menjadi semakin sedih. Pagi itu, Sinta duduk di teras depan rumah sambil minum teh hangat. Menelaah apa yang terjadi semalam. Berharap itu adalah mimpi. Tapi kenyataannya itu bukan mimpi. Dalam hati Sinta terus bertanya-tanya, apakah itu memang benar Mas Joko? Yang menjadi satu-satunya nalarnya adalah, menurut kepercayaan, roh orang yang meninggal akan berada di sekitar orang terdekatnya hingga 40 hari. Mungkin itu yang terjadi, batin Sinta. Malamnya turun hujan yang sangat deras. Entah apa yang dirasa, malam itu Sinta seperti kehilangan rasa takut. Akan kutungguin kalau itu memang benar Mas Joko, batin Sinta. Sehabis sholat Isya, hujan belum juga berhenti. Tapi gak sederas tadi. Sinta membuka jendela kamarnya lebar-lebar. Topang dagu sambil memandang hujan. Dingin seperti tadi rasa. Memandang halaman depannya yang gelap, dia kini mulai jujur kepada dirinya sendiri. Sinta belum ikhlas atas kepergian Mas Joko yang sangat mendadak. Sinta khawatir akan masa depannya. Sambil menghela nafas panjang, Sinta bicara, "Gimana ini? Kalau nggak ada Mas Joko, aku bagaimana?" Tak terasa, dia sudah berdiri lama di depan jendela itu. Jam menunjukkan pukul 1.30. Terbesit pula di pikirannya, wah, ini udah jam-jamnya Mas Joko pulang nih. Entah apa yang dirasa, rasa takut itu seketika sirna. Dia terus menunggu hingga hujan reda sekitar pukul 3. Apa yang ditunggu ternyata gak datang. Sinta pun beranjak tidur. Singkat cerita, selang beberapa hari menjelang 40 hari, suara itu muncul lagi di jam yang sama, yaitu jam 2 pagi. Tok, tok, tok. "Sin, bukain pintu." Suaranya lirih berbisik. Sinta terbangun, tapi seperti enggan beranjak dari ranjangnya. Sempat takut, tapi dia mulai mencoba memberanikan diri. Sinta beranjak dari tempat tidur dan mendekat ke jendela. Suara ketukan itu masih ada, sangat jelas terdengar. "Sin, bukain pintu, Sin." Suara itu jelas, suara Mas Joko. Dengan sedikit keraguan, Sinta semakin mendekat ke jendela. Ditempelah tangannya di kaca. Terlihat siluet bayangan hitam. Postur tubuhnya mirip sekali dengan Mas Joko. Sambil menitikkan air mata, Sinta bicara dengan sosok di luar jendela itu. "Mas Joko yang tenang. Aku dan ibu sudah ikhlas kok." Perlahan, bayangan hitam itu bergerak menjauh perlahan dan hilang di kegelapan. Sinta seketika roboh sambil menangis. Dalam hatinya, Sinta belum ikhlas sepenuhnya. Setelah 40 hari, memang ketukan di jendela kamar Sinta sudah tidak ada lagi. Bulan demi bulan berganti. Ternyata Sinta masih belum benar-benar ikhlas. Ditambah perekonomian di keluarga ini semakin memburuk dan terus memburuk. Hanya satu alasan di benak Sinta. Semua ini gara-gara Mas Joko meninggal. Sekarang mau makan aja sulit. Tentu itu mendorong Sinta menjadi lebih tidak bisa merelakan kepergian Mas Joko. Sinta yang baru saja lulus SMA kini bekerja sebagai buruh di pabrik.
berat untuk dilalui. Dan puncaknya di pertengahan tahun 1999, dampak dari krisis moneter, Sinta di PHK. Untuk melewati bulan-bulan setelah itu, Sinta bekerja serabutan dengan hasil yang tak menentu. Sembari menggunakan uang tabungannya yang gak seberapa, hari-hari kalau tidak bekerja, Sinta hanya melamun di jendela itu, sambil masih memikirkan kakaknya, Mas Joko. Memang sih, untuk gadis umuran Sinta yang mungkin masih belasan, pasti berat melalui ini. Dan di suatu malam, suara ketukan itu muncul lagi. Sinta segera mendadak terbangun, tapi suara itu hilang. Mungkin ini cuma mimpi. Saat Sinta membaringkan tubuhnya, dalam keadaan setengah tidur, suara ketukan itu muncul lagi. Tok, tok, tok. Sin, bukain pintu. Sinta menoleh ke arah jendela dan terlihat sangat jelas. Tapi itu bukan Mas Joko, karena badannya tinggi besar, hitam, dan matanya merah menyala. Saat sosok itu mengetukkan jarinya di kaca jendela, bentuk jarinya sungguh gak wajar, sangat besar. Tapi sosok itu terus-menerus mengetuk. Sin, bukain pintu, Sin. Tok, tok, tok. Sin, bukain pintu. Sin, bukain pintu. Tok, tok, tok. Sin, bukain pintu. Tok, tok, tok. Suaranya semakin membesar. Dan itu bukan lagi suaranya Mas Joko. Temponya semakin cepat. Sin, bukain pintu. Hahaha. Sosok itu tertawa. Sinta berlindung dengan selimutnya. Tapi suara itu tak berhenti, bahkan menjadi semakin parah. Dok, dok, dok. Sin, bukain pintu. Hahaha. Dengan intonasi yang menggoda dan kata-katanya mulai berubah-ubah. Sin, ini Mas Joko, Sin. Bukain pintu. Cepet. Kali ini dengan nada bicara penuh dengan kemarahan. Di balik selimut, Sinta berdoa sebisanya. Ekstrimnya, suara itu bertahan dalam hitungan jam. Hingga azan subuh berkumandang, suara itu baru hilang. Sinta benar-benar tidak tidur malam itu. Keesokan harinya Sinta sakit, entah sakit apa. Demam tinggi, kalau kata orang Jawa itu terkena sawan, atau penyakit yang disebabkan oleh hal yang tidak wajar. Pikiran Sinta mulai rancu. Siapakah sosok yang mengganggunya malam itu? Yang jelas, itu bukan Mas Joko. Mas Joko sudah tenang di sana. Kejadian itu membuat Sinta sangat ketakutan. Sampai akhirnya, dia sudah tidak kuat lagi dan bercerita ke ibunya. Dan ternyata selama ini, ibu Sinta juga sering diganggu. Tapi kala itu mereka sama-sama tak mau bercerita. Kata ibu, sehari sebelum Sinta bercerita, ibu mengalami ketindihan. Beliau melihat Joko merebahkan tubuhnya, tidur di samping ibu. Dalam posisi tidur miring itu, si ibu melihat sosok yang tadinya seperti Joko perlahan berubah membesar, menghimpit ibu hingga jatuh dari ranjang dan terbangun. Awalnya ibu hanya mengira itu mimpi, tapi ternyata di ranjang ibu melihat sosok itu masih ada, tiduran di ranjang. Dan sosok itu berkata, "Bu, ini Joko, Bu, anakmu." Singkat cerita, karena mereka merasa tidak nyaman, dipanggillah orang pintar atau paranormal untuk memastikan
siapa sebenarnya sosok hitam besar itu. Dan harapannya sih gimana caranya biar nggak mengganggu lagi. Dan kemudian datanglah paranormal itu ke rumah. Setelah dicek, ternyata katanya sosok itu memang bukanlah Joko, tapi itu perewangan. Pegangan gitulah istilahnya. Ibu dan Sinta mulai bertanya untuk apa Joko memiliki perewangan dan fungsinya untuk apa. Kata sang dukun itu untuk jaga-jaga, kalau fungsinya untuk berkelahi. Hanya itu yang bisa dijelaskan oleh paranormal itu. Setelah ditelaah, masuk akal juga kalau Joko memiliki itu, karena dia hidup di jalanan dan memang sejak dulu Joko ini senang berkelahi. Dan menurut paranormal itu, ketika orang memiliki perewangan dan meninggal, perewangan itu nggak serta-merta ikut pergi, melainkan akan tetap berada di tempat terdekat pemiliknya. Setelah itu, dilakukanlah ritual pemindahan sosok perewangan itu. Mediasinya berjalan sangat alot. Katanya sosok itu ingin tetap di rumah ini. Dia akan menjadi penunggu di rumah ini. Tapi sang paranormal tetap memaksanya dan terjadilah perkelahian, kata paranormal itu. Berantemnya tidak baku hantam atau pukul-pukulan seperti orang. Sinta dan ibu hanya melihat paranormal itu duduk sila dan tiba-tiba saja dia ambruk dengan darah mengalir di hidungnya. Kata paranormal itu dia kalah karena sosok perewangan Joko itu katanya sangat kuat. Ibu dan Sinta pun semakin paranoid sampai tidak berani tidur di kamar masing-masing. Mereka berdua lebih memilih tidur di kasur lantai depan TV. Tapi tak ada bedanya, sosok itu tetap muncul dan mengganggu. Kejadiannya sekira hari keempat mereka tidur di depan TV. Tengah malam sekira pukul 1 dini hari, tiba-tiba TV di depannya hidup sendiri. Sinta yang saat itu terbangun mengira memang TV tidak dimatikan dari tadi. Tapi ketika Sinta mulai beranjak, tiba-tiba di pintu rumah terdengar suara ketukan lagi. Sinta tidak jadi mematikan TV, menelungkup diri dengan selimut dan Sin, Bu, Sin, Bu, bukain pintu. Tok, tok, tok. Sinta mencoba membangunkan ibunya, tapi saat ibu bangun, suara itu sudah tidak ada. Ibu dan Sinta menoleh ke arah pintu depan. Dan ketika membalikkan pandangannya, tiba-tiba sosok hitam besar itu sudah ada tepat di depan matanya. Jaraknya hanya beberapa jengkal saja. Mereka berdua terpaku, tidak bisa bergerak. Matanya merah menyala. Dengan senyum menyeringai, sosok itu berkata, "Kalau kalian mengizinkanku di sini, aku tidak akan mengganggu lagi. Aku juga bisa menjadi orang baik." Sinta dan ibunya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sosok itu pun tiba-tiba saja hilang. Setelah kejadian itu, sosok itu tidak pernah lagi terlihat. Tak ada lagi ketukan-ketukan dan sosok hitam itu menampakkan dirinya sampai sekarang. Walaupun begitu, ibu dan Sinta masih seperti merasakan dan tahu kalau sosok itu masih di rumah ini dan gak pergi. Tapi asal gak mengganggu saja, itu sudah bisa melegakan mereka berdua. Oke teman-teman, itu tadi ceritanya. Gimana menurut teman-teman? Lumayan serem ya. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu ya. Oke teman-teman, sebelum gua pamit, tolong bantu channel gua untuk berkembang dengan like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Gua Herman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.